Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 31E. Baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah yang mendeskripsikan mengenai membangun paradigma Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa mewujudkan paradigma Al-Quran itu mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma, karena di dalam diri seseorang manusia memiliki iman. Nah, di mana di dalam kehidupan manusia itu perlu yang ada namanya pedoman, di mana pedoman itu bisa kita terpenuhi dengan mengambil dari atau mempelajari dari Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, dengan kata lain minas sulumat ilan nur. Alhamdulillah, dengan mempelajari Al-Quran ini yang dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan, dapat mewujudkan kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran ini telah dijelaskan berbagai macam masalah atau konflik dalam kehidupan manusia. Disitulah kita dapat mengambil pelajaran atau membarengi kehidupan kita sesuai dengan yang ada pada Al-Quran. Sebagaimana Allah turunkan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita, yang artinya bahwa Al-Quran ini adalah pedoman yang paling sangat mulia yang Allah turunkan kepada hambanya untuk dipelajari, diamalkan, dan juga kita ketahui bahwa Al-Quran ini dijadikan paradigma karena Al-Quran ini bisa menjadikan pedoman hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana bahwa telah dijelaskan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang isi dalam Al-Quran ini terdapat kisah-kisah dari nabi kita yang perjalanan hidupnya bisa kita teladani, di mana setiap dan Al-Quran ini merupakan bukti bahwa Islam itu sangat mulia, dan menurut saya Al-Quran bisa dijadikan sebagai senjata. Yaitu senjata apa? Senjata di mana setiap orang senjata di mana orang yang menganggap bahwa Islam itu tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita bisa membuktikannya dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ini Allah sudah menurunkan segala bukti-buktinya yang ada pada nabi-nabi kita dan di mana juga Al-Quran ini bisa dan di mana Al-Quran ini bisa dijadikan pedoman hidup, di mana bacaan-bacaan di dalam Al-Quran ini jika kita membacanya mendapatkan pahala, dan tidak ada meruginya bagi manusia yang mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini sangat berfaedah bagi umat manusia yang ada di seluruh dunia. Jadi sebagai umat muslim perlu kita mempelajari dan memahami, mengamalkannya Al-Quran ini karena banyak sekali yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Sebagaimana jika kita contohlah sebagaimana kita jika sedang merasa
ada masalah atau ada sesuatu yang kurang, eh, tidak terlalu sesuatu yang membuat kita tidak terlalu nyaman, semuanya kita bisa mencurhatkannya dengan salah satunya juga dengan sholat, kemudian dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca satu ayat pun atau satu ayat yang kita amalkan, kita sudah mendapatkannya pahala. Jadi sungguh luar biasa ini Al-Quran, sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Jadi sebagaimana perlu diketahui dan perlu kita amalkan kepada manusia, bahwa Al-Quran ini sangat penting untuk dipelajari karena sangat banyak manfaat yang bisa diberikan di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran ini sangat nyata, ada buktinya di dalam kehidupan kita. Jadi semua kisah-kisah para nabi yang bisa kita jadikan pedoman dan buktinya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini sangatlah nyata akan adanya bukti-buktinya. Dan Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia yang Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi bersyukurlah kita dengan adanya Al-Quran ini yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang saya pahami mengenai paradigma Al-Quran, yang untuk mewujudkan paradigma Al-Quran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.